praktekin pasti ada yang tembus Pak Haji. Pasti. Ya, monggo Pak Haji, langsung aja deh pembukaan dari Pak Haji. Yuk silakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti coba catat nomor teleponnya ya. Jadi tamu saya nih ngobrol sama saya privat kemarin hari Selasa di Sate Senayan, Sate Khas Senayan. Nah, dia ngomong, kenapa ya kok aku WhatsApp nggak dijawab-jawab ya. Selama dia ngeluh, selama dia prasangka jelek ke saya, nggak bakal saya jawab. Kok Pak Haji tahu? Saya juga nggak tahu, nggak saya jawab. Akhirnya dia pakai ilmu RDI Pamungkas, namanya legowo. Herannya jam 3:30 pagi saya japri dia, kan dia udah nanya tuh panjang. Saya bilang, Mbak, besok saya ada di Sate Senayan, kalau mbaknya mau datang. Iya Pak Haji, makasih ya Pak Haji. Datanglah kemarin Sate Senayan. Saya tanya, mbaknya udah meraktekin ilmu RDA belum? Kalau belum saya nggak mau ngajarin. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau privat, Bapak dan Ibu mesti ada yang hajatnya terkabul meraktekin ilmu RDA. Kalau enggak, buat apa privat? Nyambung nggak maksud saya? Jadi Bapak dan Ibu pakai dulu nih ilmunya RDA dipraktekin. Saya nggak tahu, kan ilmu RDA banyak. Ada yang celana dalam dibalik, ada yang pakai centong, ada yang suwuk anaknya, apalah hajatnya. Nah, saya tanya sama Mbak Agustin, Mbak Agustin udah meraktekin ilmu RDA apa yang hajatnya terkabul? Nanti saya ajarin duit masuk tiap hari. Bener Pak Haji? Iya dong, kalau nggak buat apa? Nah, akhirnya dia testimoni. Apa yang ditestimoniin sama dia, nanti Bapak dan Ibu boleh dipraktekin. Kalau memang Ibu dan Bapak nggak mudeng juga, japri Mbak Agustin. Mbak Agustin itu supervisornya Mitsubishi di Pamulang. Dia Mitsubishi di Pamulang, dia supervisor, dia punya anak buah. Saya Pak Haji punya tamu. Tamu saya jalan bareng sama saya. Wow. Saya praktekin aja ilmunya Pak Haji. Namanya saya tulis, saya kempit di ventilator. Ini kebetulan perempuan, yang laki juga bisa, Bapak juga bisa ya. Jadi saya kebetulan Mbak Agustin perempuan kan. Jadi Bapak nanti jangan bilang, kok Pak Haji apa-apa perempuan. Kebetulan dia ada kantong macan di bawah. Kalau Bapak kan nggak ada kantong macan, adanya ular naga. Nanti ada lagi metode ular naga. Ini kantong macan ya. Nah, akhirnya Mbak Agustin tulis tuh namanya. Misalkan Abang Rudi, hubungi saya ya, karena kan udah diblokir. Mbak Agustin tuh udah diblokir, jadi nggak bisa ngubungin dia. Abang Rudi ngubungin saya, Abang Rudi ngubungin saya. Dia taruh di ventilator, namanya atau fotonya di print, ditaruh di ventilator, taruh di alat kelamin, bukan di celana. Harus di dalam celana Bu, harus di bagian yang enak-enak. Kalau di luar kan nggak enak, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngudut, nggak bisa. Jadi di dalam celana, jadi di alat kelaminnya tulis 2 jam Pak, itu langsung Abang Rudi ngebel. Maaf ya Agustin ya, maaf. Saya tadi lagi di luar area gini, nggak apa-apa. Bang Rudi, yang kemarin jadi gak? Oh jadi dong. Gimana? Saya transfer ke sana 50 juta atau saya transfer ke Mbak Agustin 50 juta? Kalau ke saya boleh gak? Wow, itu dahsyatnya Pak. Di hari yang sama itu masuk ke Mbak Agustin 50 juta. Nah, Bapak dan Ibu lagi punya hajat apa coba? Mau jual rumah? Mau jual apartemen? Atau Bapak dan Ibu perlu duit? Saya perlu duit Ji. Boleh, tapi jangan ke saya ya. Kasihan saya dong. Masa gurunya dihajar. Aduh. Ke siapa aja boleh, tapi jangan
Biarin nih, gue kempit di alat kelamin gue. Pak Haji transfer saya 100 juta. Aduh, jangan dong. Ini kan ilmunya dari saya. Masa dimraktekinnya ke gurunya. Ya, nah. Akhirnya Bagusin cerita di hari yang sama Abang Rudi transfer 50 juta tunai. Nah, kedua, dia praktekin lagi ilmunya ke saya. Pasti saya dihubungin sama Pak Haji. Pasti saya dikasih jadwal privat. Pasti. Nah, jam setengah 3, jam 3 lah. Jam 3 lewat, kita pulang dari sini. Saya japri, Mbak, besok jadwalnya kita di Aeon Mall jam 12 siang di Sate Senayan Aeon Mall Sentul. Nah, kemarin kita datang tuh. Nah, kita ngobrol. Jadi yang datang tuh kemarin yang disantet udah 6 tahun. Jadi kepalanya gini. Nah, alhamdulillah sembuh. Digosok pakai celana dalam. Nah, kemarin kita privat. Kedua, namanya yang bos beras. Suami istri bawa anak kecil. Ketiga namanya Mbak Ati. Mungkin Mbak Ati nongol. Mbak Ati itu pasien saya tahun 2008. Nah, jadi dia ijabnya kemarin. Pasti saya dibeliin mobil baru keluar dari showroom. Pasti saya dibeliin mobil baru dari showroom. Pasti saya dibeliin mobil baru dari showroom. Pasti. Nah, kemarin dia datang ke tempat kita, nggak testimoni. Dia hanya ngucapin makasih. Pak Haji, aku boleh gak cium tangan Pak Haji? Bolehlah, kenapa Mbak? Bener kata Pak Haji, ucapan adalah doa. Saya dibeliin Honda Jazz putih terbaru. Emang waktu itu saya bilang, Mbak, nanti kamu punya Honda Jazz putih terbaru. Jangan nanya kapan Pak Haji? Nah, nggak boleh. Nanti kalau bilang kapan, langsung dijawab sama Ben Kus Plus. Kapan? Jangan dong. Pasti. Nah, kemarin Mbak Ati dibeliin mobil Honda Jazz terbaru warna putih. Nah, jadi kita ngobrolnya saya, Mbak Ati, terus depannya Mbak yang bos beras, suaminya. Nah, ini Mbak Agustin. Nah, depannya yang disantet udah 6 tahun. Tapi sembuh, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, kalau pengen hajatnya terkabul, bisa gak pakai ilmu RDA yang sangat sederhana? Karena kita nggak tahu apa Bapak dan Ibu pernah minum air doa, apa Bapak dan Ibu pernah datang ke orang pinter, atau Bapak dan Ibu pernah diijapin, kita nggak tahu. Nah, itu ilmu RDA yang pamungkas, coba dipraktekin. Cari centong kayu. Centong kayunya kalau memang belum dapat dari RDAY, beli centong kayu yang di pasar aja murah. Buat syarat doang kok, harus centong kayu. 2 pandan. Murah kan? 9 lembar. Bukan 2 lembar. Ya, centong kayunya nggak usah beli yang aneh-aneh. Beli di online 75.000, 100.000, bahkan ada yang 1 juta. Jangan. Mosok kita mau manggil pakai syarat, jangan. Beli centong kayu aja murah di pasar, baru bisa. Ya kan cuman buat urgent doang. Nanti kalau Ibu udah terkabul, ketemu saya nanti saya kasih. Centong kita tua-tua, Bu. Ini kita lagi belum dikirim, tapi kemarin janji mau dikirim. Belum juga, ya ada nggak apa-apa. Nah, ketiga, celana dalam yang tadi malam bekas dipakai, taruh di ember, isi air, nunggu sejam 2 jam, airnya buat mandi. Nanti sambil mandi sambil ngomong apa hajatnya. Jadi sambil gembira. Tahu gak kalau mandi gembira? Mau dipencet pentilnya kalau yang wanita, yang laki-laki sambil main trompet bawah, pokoknya belum mandi. Pokoknya gembira ya, gue nggak tahu dah tuh gimana caranya, lo atur. Gak mungkin juga dong, masa nggak bisa, harus bisa. Dan udah dipraktekin hasilnya just pelang. Kalau yang disantet ya pindah ke yang bikin. Kalau memang hajatnya lemot, ini luar biasa. Nah, kedua ya praktekin. Nah, yang ketiga, saya udah bilang sama Bapak dan Ibu, tolong kita pakai ilmu kearifan lokal. Ya,
Kalau yang laki bisa gak remes-remes pasangannya, nenennya? Boleh 1 jari, boleh 2 jari, boleh 5 jari. Yang tidak boleh 10 jari. Bisa dibayangin nenennya segede apa itu 10 jari. Ya. Dan ini udah dipraktekin sama Mbak Agustin. Kebetulan Mbak Agustin di mobil nyupir sendiri. Perjalanan mau ke kantor. Dia remes-remes teteknya. Subhanallah. Mbak Agustin ketemu saya kemarin hari Selasa, ini kan Rebo. Dari kemarin sampai hari ini dia udah masuk duit per hari sampai 200 juta. Paling kecil. Masa dia bisa, bapak dan ibu enggak? Praktekin ya. Nah nanti kan kita kadang suka nggak percaya. Bener gak sih? Nanti mbaknya cross check ya. Nih namanya Mbak Agustin. Nanti buat testimoni dong mbak. 0813 0813 1816 4626. 0813 1816 4626. Mbak Agustin, supervisor Mitsubishi di Pamulang. Ya, nanti Mbak Agustin, aku kok denger Pak Agustin meraktekin ilmu RDAY kok terkabul. 1, bisa ketemu Pak Haji privat. Gimana sih manggilnya? Aku maksud ini. Gimana sih kok bisa manggil duit 50 juta tanpa pakai centong? Kenapa tanpa pakai centong? Karena Mbak Agustin waktu itu belum punya centong. Jadi yang dia punya cuma alat kelamin. Nah mau saya, jangan ngada-ngadain dulu deh. Aduh gue gak punya centong, harus beli centong. Saya gak mau. Pakai ilmu kearifan lokal aja. Bapak punyanya apa? Alat kelamin, ya udah pakai. Ibu punya apa? Alat kelamin, ya udah pakai. Bapak punya apa? Tetenya istri, pakai tetenya istri. Ibu punya siapa? Saya punya alat kelaminnya suami. Ya udah pakai itu. Maksud saya, kalau ilmunya RDAY yang kearifan lokal bisa datengin duit, bisa datengin pelanggan, bisa datengin pembeli, bisa datengin hajat terkabul. Kenapa enggak itu dulu dipakai? Nanti yang tahap kedua baru kita privat. Jangan ujuk-ujuk langsung privat. Latihan dulu. Istilahnya kalau orang main badminton nih Pak, kita latihan dulu badminton. Kalau memang bagus, ya lo pertandingan dong. Masa ujuk-ujuk langsung bertanding? Yang ada ntar dicemes-cemesin mulu alat kelamin kita. Tahu-tahu menang enggak, kontolnya bengkak. Kot lagi. Setuju gak nih omongan saya? Jadi jangan ngada-ngadain dulu. Kan centong Pak Haji penting. Aduh, yang pakai ilmu kearifan lokal dulu, yang ada aja dulu pakai. Bisa? Tanti centong pasti dikasih. Pasti dikasih. Pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Kan saya tanya tuh sama Nia. Nia, lo tadi manggil gue gimana Nia? Saya nih Pak Haji, pada saat saya di toilet nungguin Pak Haji, kok belum datang, aku remes nenek aku. Oh iya, gimana? Nih aku praktekin Pak Haji. Dibuka apa nggak nih BH gue? Lah maunya gue mah dibuka. Akhirnya dia cerita. Nah katanya sama yang dilakukan sama Mbak Agustin. Nah kenapa mbaknya nggak dipraktekin? Bisa? Praktekin dulu ya. Oke. Kedua, hari ini saya maunya, ini kan hari Rebo malam Kamis. Bisa gak ibu bapak pulang dari sini, apa yang bisa dipraktekin dulu? Minimal nanti di perjalanan dipraktekin kalau naik mobil pribadi. Tapi kalau naik kendaraan umum juga apa yang bisa? Minimal besok jam 9 pagi atau jam 5 sore. Udah ada yang terkabul, jadi nggak butuh lama. Bisa? Harus bisa. Ya. Nah, kalau itu udah terkabul, dipraktekin lagi, ngucap hajatnya tinggal diganti.
Gitu. Tapi saya pesen, jangan pakai ilmunya RDAY Pamungkas senjata makan tua. Jangan ya, gue udah pesen nih ya. Jangan ya, kasihan Pak Haji. Terakhir, saya ngobrolnya sama Mbak Agustin. Kan kita ngobrol, jadi yang bos beras selesai, yang disantet 6 tahun sembuh kan selesai, terus Mbak Ati selesai. Saya ngobrol nih berdua sama Mbak Agustin. Saya bilang, Mbak, saya jalan dulu ya Mbak. Iya. Kok saya bisa kelihat tuh, dia punya saldo 0. Waduh, saldonya 0. Jadi resiko. Apa tuh? Saya ngasih dia 500.000. Ntar coba deh, emang Mbak Agustin dikasih duit ya sama Pak Haji? Pasti dia bilang, iya Pak Haji neropong. Untung yang saya teropong dompet, bukan memeknya dia. Saya lihat kan gak ada resletingnya kan. Saya lihat yang ada resletingnya aja. Wih, kosong 500.000. Nih Mbak, saya jalan ya Mbak. Nih Mbaknya makan ayam betutu. Kan dia pesen ayam betutu tuh di sate senang. Ini udah saya bayar semua ya Mbak. Oke, saya pamit. Nah mau saya, ibu harus bisa dan harus terkabul. Apa yang sulit? Ada gak yang sulit? Gak ada. Megang doang. Toh punyanya sendiri kan. Emang punyanya saya kan punya banyak. Diremes-remes. Toh ngeremes-remesnya kan kalau di mobil ya di mobil, kalau di toilet ya di toilet, kalau di kamar sambil ngucapin hajat. Bisa? Harus bisa. Pokoknya saya mau ini hari Rebo, besok udah harus ada yang terkabul. Walaupun kecil ya, nanti manggil lagi hajat yang kedua, nanti manggil lagi hajat yang ketiga. Bisa? Iya, tapi punya ibu, jangan punya saya. Punya ibu ya. Pak Haji kalau nggak punya pasangan. Kan tadi Mbak Agustin juga nggak punya pasangan. Mbak Agustin tuh sendiri. Sendiri dia, nggak punya pasangan. Nggak ada suaminya Mbak Agustin. Sekalian saya promosi. Dia nggak punya. Remesnya berapa kali? Remesnya 99 bisa gak? Lo tanya Mbak Agustin. Tanya Mbak Agustin. Punya Mbak Agustin sampai lecet. Tapi kan masuk 50 juta dari Abang Rudi. Milih lecet 50 juta apa nggak lecet nggak dapet? Lecet dah. Betadin berapa sih harganya betadin? Betadin. Berapa sih betadin? Hah? 5.000 betadin. Gue nyumbang deh betadin. Maksud saya gini Pak, kebahagiaan ini milik Bapak dan Ibu kalau terkabul. Saya aja yang nggak kenal sama Bapak dan Ibu secara kedekatan, ini kan kita baru ketemu ya. Saya aja berani ngasih betadin. Usahain kalau bisa ngeremesnya sambil ketawa. Ambil meremelek. Pak, sebenarnya nih Pak, nih maaf ya, maaf. Bapak nggak usah ngeremes. Sebenarnya Bapak ketawa aja juga terkabul. Tapi kan nggak ada orang yang nggak ada actionnya. Coba. Makanya kemarin kan banyak orang pada japri, Ji, emang lo kalau ngomong di depan mesti orang-orang pada ketawa? Ya iya dong wajib. Kenapa orang-orang mesti ketawa, Ji? Karena bahagia. Orang yang bahagia, hormon kortisolnya keluar. Hormon positifnya pasti masuk. Karena yang ngabulin kan bukan saya. Yang ngabulin siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana-mana Pak, kalau orang mau terkabul, apakah dia sakit, itu dipegang Pak sama yang obatin. Apakah ditetesin obatnya lah yang Bapak bisa lihat tuh di TikTok, ditetesin. Saya boro-boro Pak netesin. Rugi lah netesin. Buat apa? Mendingan kita ketawa terkabul. Kalau Bapak lihat di TikTok di bawah ada orang sakit lumpuh,
Itu saya keplok-keplok pakai duit karena centong habis, jadi saya keplok-keplok pakai duit 50 ribuan satu gepok. Tuh. Saya keplok. Yang setruk bisa jalan, dia nggak mau jalan. Ayo jalan. Kenapa? Resiko Pak, 5 juta saya kasih ke dia, ya kan? Ada yang lihat gak TikTok saya tuh? Segepok tuh Pak, ya Allah, saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Sembuh, stroke, gak bisa jalan. Saya ketok-ketok, jalan. Jadi intinya apa? Kalau memang ada centong ya pakai centong, kalau nggak ada pakai centong ya apa aja. Ini kan hanya karena keyakinan, sugestinya kuat. Ada lagi bapak-bapak kesini, nggak bisa jalan. Saya suruh jalan bolak-balik 10. Ada kan? Resikonya Pak. Lari ke situ kan nyium saya dulu, terus anaknya lari ke situ, nyium kakinya papahnya, dicium kaki papahnya. Ucap syukur karena udah berobat kemana-mana nggak sembuh. Sama saya baru-baru dipegang Pak, saya keplok pakai duit karena nggak ada centong, tapi bisa jalan. Berarti yang nyembuhin dia siapa? Allah. Apa saya hebat? Boro-boro. Saya nggak hebat, hanya yakin pasti bisa jalan. Nah kalau saya dicium sama tamu itu emang bonus. Tapi resikonya resleting saya jebol. Hah? Itu nggak jadi disebarin. Ini mau. Nggak cukup, ini kan cuma 100 lembar. Nih tamunya berapa? Hah? Bapak-bapak nggak usah benar. Buat jimat. Buat beli betadin. Pokoknya maunya saya, bapak hajatnya apa, ibu hajatnya apa, bebas sesuai dengan lagi urgennya apa, saya bebas. Kedua, coba bapak dan ibu ilmunya RDI yang udah bapak lihat di YouTube, coba dipraktekin dulu tanpa harus keluar duit. Kalau pandan, ya pandan kalau memang ada ya di rumah, kalau nggak ada ya belikan murah pandan. Pandannya sama centongnya diapain Pak Haji? Pandan 9 lembar diikat simpul, bukan dipotong-potong. Enggak, pandan yang panjang 9 lembar diikat simpul, krek. Centong. Masukin ke dalam ember. Kalau mandinya pakai shower, diikat di shower. Orang yang mandi pandan, orang yang makannya pakai pandan, masak nasi pakai pandan, orang yang minumnya diseduh pakai pandan, minum itu tiap hari pasti ada uang masuk. Coba praktekin. Kalau udah lama, udah bergulir, udah lama praktekin ilmu pandan, itu minimal saldonya bapak dan ibu tidak pernah di bawah 1 miliar. Nggak pernah. Selalu di atas. Memang mukanya ibu memang mukanya katro, tapi saldonya nggak katro. Kalau jadul ya buat bapak-bapak. Oke? Ya, terakhir. Nanti bisa bapak dan ibu rasakan. Orang yang hajatnya terkabul syaratnya cuma 3. Kalau yang orang non muslim cuma 2. Kalau yang muslim syaratnya cuma 3. Apa tuh? Paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Paksain. Yang kedua, sedekah setiap hari Jumat barokah jangan bolong. Terakhir, paksain. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Memek boleh bolong. Bolong nggak? Bolong dong. Mana buktinya?
Alat kelamin boleh bolong, tapi sedekah subuh jangan bolong. Alat kelamin boleh bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong. Alat kelamin boleh bolong, sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Coba paksain dulu. Itu yang subuh atau yang gimana? Sedekah subuh. Ba'diyah qobliyah tuh kan gue bukan itu, bukan kiai aja nggak hafal. Sebelum subuh, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar. Bisa? Ada gak? Ada. Tuh yang ahli agama tuh. Kalau saya ahli mesum. Jadi dia paksain ya. Ya apa? Apa? Oh enggak. Jadi gini. Kalau bapak dan ibu pengen hajatnya cepat terkabul, paksain sedekah subuhnya, cari anak yatim kurung. Anak yatim kurung adalah anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal, masih dalam perut ibunya, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada, pakai aja tuh yang punya RD ayat yang di atas. Kan ada nih yatim kurung. Kumpulin tiap hari, nanti setiap Kamis malam Jumat dikirim ke yatim kurung. Bedanya apa sih Pak Haji kalau sedekah ke anak yatim kurung? Nanti nama bapak ada. Misalkan Pak Abdullah, nomor 2 Pak Mamit, nomor 3 Ibu Sri, nomor 4. Nah namanya nanti dipanggil, disebutin. Nanti anak yatim, amin. Nah ibu ambil sedekah subuh, kirim bukti transfernya ke admin, namanya Bu Ai. Bu Ai, aku kirim ya sedekah subuhnya nih. Nanti namanya ditulis, nanti dibacain. Jam berapa? Enggak, tiap hari. Tiap hari. Tiap hari. Nanti bapak dan ibu usahain sedekah subuhnya jangan lewat dari jam 00. Harus dari habis asar jam 3 sampai jam 00. Ya sebelum jam 00. Bisa? Paksain ya. Jam 4 sore. Kok jam 4 pagi? Jangan dong. Soalnya nanti bacain namanya bapak-bapak jam 00, mandinya jam 00, senyumnya jam 00, tahajudnya jam 00. Emang dari situ. Jadi namanya nyolong star. Kalau bapak dan ibu sedekahnya sehari cuman 100.000, kumpulin dulu aja. Tapi kalau ibu dan bapak sedekahnya sehari 1 juta, sedekah subuhnya. Seperti tamu saya nih, Bu Doti. Bu Doti tahu Bu Doti? Bu Doti itu istrinya Pak Indra Bakri. Pisah, nikah lagi sama Pak Arwin Rashid. Sekarang nikah lagi sama yang baru. Dia sedekahnya 1 hari 1 juta. Sedekah subuhnya 1 hari 1 juta. Nanti bisa dilihat. Nah mau saya, bapak dan ibu bisa gak paksain? Kalau misalkan gue kan di rumah ada anak yatim kurung, ya udah pakai. Bedanya apa aja sama anak yatim kurung RDAY? Kalau anak yatim kurung RDAY ada 87 anak. Otomatis ngaminin hajat bapak, suaranya kenceng nggak? Pasti kenceng bener lah. Ibu catat ya, bapak catat ya. Nanti buktinya kirim ke Bu Ai biar namanya ada. Namanya Ibu Sri Hartati. Ibu Sri Hartati adminnya RDAY. 0856 adminnya RDAY 0856 1900 612. Ya adminnya, nanti ibu kirim ya nama ibu ya yang sedekah ya. Ibu Sri Hartati atau Bu Ai. Boleh gak hajat aku begini Pak Haji? Aku mau tuker tambah suami. Bisa. Gak ada yang gak mungkin.
Ulangi lagi ya. Admin RDAY 0856 1900 612. Ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 0856 1900 612. Betul? Berapa? 11. Oke. Nah, Bapak dan Ibu udah masuk grup RDAY belum? Mana nomornya? Nomor yang mana kalau dia pengen masuk grup RDAY? Dicatat di luar di situ ada catat. Kak, sini, nomor lu yang mana, Man? Oke. Kasihan nih, pada mukanya muka blow on semua. Nomor yang lama, Man? Bukan yang baru. Nomor yang baru? Mana nomornya, Man? Kasih sini gue sebutin, Man. Harus masuk grup, Bu. Emang kelebihannya apa sih, Ji? Kalau masuk grup sama nggak masuk grup? Kalau Bapak dan Ibu bisa masuk grup, Bapak dan Ibu bisa mantau tuh kegiatan anak yatim. Mana? Coba, nanti Ibu bilang ya, saya mau masuk grup dong, nanti dimasukin ya. Nomornya admin itu ya, grup ya. 0856 1010 518 0856 1010 518 admin RDAY. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau bisa masuk grup. Enaknya apa sih Pak Haji kelebihan masuk grup? Besok ada acara umroh November 2023. Bapak dan Ibu dikabarin. Tapi kalau nggak masuk grup, gimana mau ngabarin? Kan susah, ya. Jadi Bapak dan Ibu harus masuk grup. Nanti lihat testimoni tamu-tamu. Pak Haji, suami aku udah nggak ngaceng 16 tahun. Nanti diajarin cara ngacengnya. Adanya di grup, bukan di YouTube. Saya ulangi lagi ya, adminnya yang masuk di grup. 0856 1010 518. Oke? Paksain masuk grup. Harus, biar nanti nyimak. Pak Haji, kalau aku masuk grup, tahu gak nama saya ada di acara sedekah subuh? Ada. Di acara Jumat Barokah? Ada. Oke? Terakhir. Kenapa saya maksain orang sedekah Jumat Barokah? Orang yang sedekah hari Jumat Barokah sama dengan orang yang sedekah di bulan Ramadan. Coba tanya guru-guru Bapak dan Ibu kalau punya guru Kiai. Pak Kiai, emang katanya Pak Haji SD Impres, emang bener orang sedekah tiap hari Jumat pahalanya sama orang sedekah bulan Ramadan? Betul. Nah kalau Bapak dan Ibu nunggu bulan Ramadan lama, masih setahun lagi, ya kan? Kenapa nggak kita hajar sedekahnya Jumat Barokah biar nilai pahalanya? Oke. Terakhir, Pak Haji, kalau misalkan aku nggak sholat badiah qobliyah bisa gak? Bisa. Tapi kalau bisa sholat badiah qobliyah, wow. Bedanya apa sih Pak Haji kalau orang sholat badiah qobliyah sama yang nggak sholat badiah qobliyah? Beda. Orang yang sholat badiah qobliyah pasti dia punya motor tapi lunas. Kalau nggak sholat badiah qobliyah punya motor tapi nyicil. Kalau kita sholat badiah qobliyah punya rumah tapi tunai. Tapi kalau nggak sholat badiah qobliyah punya rumah tapi nyicil. Kalau Bapak dan Ibu sholat badiah qobliyah punya pasangan begini, suami begini, istri begini. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak sholat badiah qobliyah punya istri nyicil, suami juga nyicil. Tahu gak punya suami nyicil? Suami memang ada, tapi bawaannya pegel hati. Benar itu berarti. Suruh sholat nggak mau. Uang keluarga dipegang sama suami, kita dijatah. Jangan dong.
Paksain ibu harus sholat ba'diyah qobliyah. Biar apa? Biar saldonya suami dikelola sama para istri. Mau gak? Emang maunya lu? Istrinya yang megang duit. Terakhir. Saya mau rezekinya bapak dan ibu seperti rezekinya pada saat pacaran. Pada saat pengantin baru. Kenapa sekarang udah nikah 12 tahun, udah nikah 6 tahun, udah nikah ada yang 20 tahun. Kok malah utangnya banyak ya? Karena bapak dan ibu sudah tidak harmonis seperti waktu pacaran. Bapak dan ibu ingat waktu pacaran mau nyebrang aja dituntun. Disayang-sayang. Coba di sekarang bapak dan ibu kalau nyebrang dituntun pasangan kita. Ini mah enggak. Masing-masing. Coba dong dituntun. Nah, nuntunnya jangan megang tangan buat ibu-ibu. Sambil nuntun pegang alat kelaminnya suami. Ya ditenteng. Setuju. Bisa gak ibu dan bapak seperti pengantin baru kalau di rumah kalau suami mau keluar, nah istri tercinta pegang deh alat kelaminnya suami. Dicolek boleh, diremes boleh. Coba liatin. Pasti nanti pulangnya dibawa duit. Pasti itu. Nggak mungkin nggak. Kalau sampai enggak, bapak dan ibu buru-buru japri saya kirim nomor rekeningnya. Nanti saya yang ngirimin saldo. Bapak dan ibu yang ngeremes-keremes, saya yang bodol. Nah cobain ya. Siapa yang udah pernah praktekin? Udah sering? Megangnya sambil senyum bu. Iya sambil ketawa. Megang alat kelamin sambil ketawa. Itu pasti pak. Suami kita pulang pasti bawa duit. Nggak mungkin nggak. Karena dia senang. Betul. Orang yang hatinya senang rezeki pasti datang. Tapi kalau hatinya nggak senang rezekinya standar aja. Oke? Oke. Terakhir. Kalau dicolek suaminya, terus suaminya balik lagi ke rumah telanjang bulat, ladenin. Karena itu resiko. Resiko. Yang nggak punya suami ngeremes teteknya masing-masing. Pokoknya yang diremes harus bagian kantong, yang ada kantongnya. Kalau istri kantongnya di nenen, kalau suami kantongnya di alat kelamin. Yang nggak ada kantongnya ya jangan diremes, jangan dicolek. Ini kantong. Jangan salah Pak, nanti terus punya suami orang. Boleh, pakai suami orang boleh. Boleh. Biasanya tunai 15 juta. 100 ribuannya baru, 50 ribuannya baru. Oke? Terakhir. Bisa gak bapak dan ibu kalau lihat di depannya jelek, lawannya balesnya ngomongnya yang bagus? Jangan lihatnya jelek, kita langsung ngomong jelek. Nanti kejadian. Anak saya namanya Fauji. Dia main air. Nah, saya bilang sama Fauji, Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa pasti punya mobil Rubicon. Pasti papa punya mobil Jeep Mercy GL 400. Nah, nggak taunya saya utarakan itu kejadian. Dan kita punya Rubicon. Saya punya Jeep Mercy. Saya punya Mercy E500. Saya punya mobil Land Cruiser. Saya punya mobil Pajero Sport Dakar 3 yang hitam-hitam. Apakah itu saya beli mobil kita? Enggak bu. Land Cruiser dari Pak Hengki. Rubicon dari Pasutan. Mercy E250 terbaru dari Burini. Honda Jazz terbaru dari Ovan. Kalau ibu lihat dari Jeep Mercy juga nggak beli. Nggak mau saya. Gurunya bisa, masa muridnya enggak. Nah, setelah saya udah praktekin, kita kemarin dengerin YouTube. Ada orang Arab, orang Mekah, namanya Syekh Sudais, kecil. 30 tahun yang lalu Syekh Sudais kecil,
Itu hobinya nakalnya luar biasa. Kalau ada tamu, dia kasih pasir makanannya tamu. Nah, mamahnya ngomong gini, Syekh Sudais jangan nakal. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti Syekh Sudais jadi imam Masjidil Haram. Sekarang jadi imam Masjidil Haram, namanya Syekh Sudais. Nah, mau saya, bapak dan ibu lagi kesel sama siapa? Sama mertua, sebut aja. Pokoknya mertua kalau sampai gua nggak dapat warisan, sebenarnya saya nyindir yang ada di ruangan sini. Dan pas kena. Jadi pokoknya kalau mertua nggak ngasih warisan, apa ngomongnya bebas. Adek, kalau adek nggak mau tidur, sebut apa? Mama punya rumah 1000 meter atau apa? Gitu. Jadi maunya saya, bahasanya nih ayatnya, habis gelap terbitlah terang. Yang gelap siapa? Ya, yang ada di depan kita, ngomongnya yang terang. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Punya Robicon. Ya. Ini kenal siapa namanya? Haji Marco. Ini pasien yang super kadaluarsa. Tahun berapa kesini Haji Marco? Desember 2014. Desember 2014. Waktu datang ke sini punya kontrakan berapa pintu Haji Marco? 6. 6. Setelah meraktekin ilmu RDI selama 7 bulan berturut-turut, kontrakannya jadi berapa? 21 Pak Haji. 21. Kalau Haji Marco 7 bulan, kalau bisa mah bapak mah 3 bulan aja. Amin. Ngapain kayak dia 7 bulan? Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Masa terkabul sama? Beda dong terkabulnya. Haji Marco 7 bulan. Bapak jangan dah. Nah, waktu Haji Marco datang kemari, punya ruko gak? Enggak Pak. Enggak. Setelah dia meraktekin ilmu RDI selama 7 bulan, rukonya berapa? 15. 15. Masa Haji Marco bisa bapak dan ibu enggak? Ganteng-gantengan bapak dibanding Haji Marco. Tapi kan saldonya gantengan Haji Marco. Oke? Ya, jadi praktekin itu ya. Nah, terakhir saya mau, gimana caranya? Ini bulan Agustus akhir. Besok awal September, Oktober. Kita November kita mau umroh. Saya maunya yang ada di ruangan sini dan yang nonton bisa berangkat semua. Amin. Begitu. Muka udah pada pantas dah. Muka. Yang belum pantas tinggal alat kelamin. Mau gak umroh bapak-bapak? Iya, jadi nanti umroh. Nanti bapak dan ibu kelebihannya umroh sama anak yatim. Bapak dan ibu nanti tawaf sa'i bisa nuntun anak yatim. Sambil tawaf nuntun. Sambil melontar, sambil sa'i. Jadi nanti sa'i. Nah nanti pada saat sa'i selesai kan tahlul tuh potong rambut. Nanti yang motong anak yatim. Sayang potongin dong rambut bunda. Sayang. Nah yang lebih dahsyat nih, kalau bapak dan ibu bisa umroh sama anak yatim, bapak dan ibu bisa ijab kabul di atas awan. Jadi di pesawat, nanti bapak dan ibu peluk tuh anak yatim sambil ngucap hajat. Nanti dia ngaminin di atas awan. Belum pernah kan orang ijab kabul di atas awan. Karena pesawat kalau mau ke Mekah nggak mungkin tidur jalan di atas awan, di atas. Nah, kita besok pesan 1 pesawat. Berapa tuh kira-kira penumpangnya Airbus? Sekitar 800. Nah, kalau anak yatimnya 100 kan masih ada kosong 700. Nah, bapak dan ibu bisa berangkat. Harus. Ya. Nah, nanti kita pakai travelnya yang terkenal aja. Langganan RDAY. Namanya travelnya Maktur. Supaya kita tidurnya di Hilton, di VVIP, jadi jalannya ke Mekah deket. Karena kalau travel yang biasa, nginepnya jauh, kasihan, nanti nyasar. Apalagi kadang travel suka promosi, nginepnya di jam-jam. Di jam-jam tuh nggak satu hotel, ada 20 hotel, nanti kesasar. Tapi kalau di Hilton cuma 1.
Mahal dong Pak Haji. Enggak lah, kan kita ada uangnya. Ya kan? Nah, makanya Bapak dan Ibu harus disiapin alat kelaminnya ya. Kan syaratnya mesti ada alat kelamin. Ya nanti di paspornya kalau nggak ada alat kelamin gimana? Harus ada. Nanti yang ngetes alat kelamin siapa? Kita bagi tugas buat yang bapak-bapak yang ngetes alat kelamin ibu yatim. Oke?